Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Di video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah faedah tentang 4 cara mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan 4 keinginan. Yang pertama, untuk menarik rezeki dan kekayaan. Yang kedua, untuk pengasihan, membuat seseorang menjadi cinta dan sayang kepada kita, misalnya di antara suami istri atau di antara keluarga. Kemudian yang ketiga, untuk membuat orang yang asalnya bodoh menjadi cerdas. Sangat penting untuk ibu-ibu yang ingin putra-putrinya mempunyai kecerdasan. Kemudian yang keempat, untuk meramaikan tempat usaha, baik itu toko, warung, rumah makan, dan sebagainya. Insya Allah bila diamalkan dengan sempurna, maka akan terasa barokahnya. Supaya para sahabat lebih yakin ketika mengamalkan faidah yang saya share ini, saya akan mengajak sahabat langsung baca di kitabnya. Insya Allah nanti akan saya terangkan secara mudah untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara yang pertama untuk tujuan menarik rizki dan kekayaan. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Telah berkata yang mengarang kitab ini, wa min khawasiha, dan dari sebagian khasiat-khasiat Bismillahirrahmanirrahim, anna man qara'aha salasa mi'ati marratin, bahwasanya siapa orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 300 kali. Mustaqbilas syamsi, dibacanya sambil menghadap ke arah timur. Boleh dibaca di rumah, di toko, di masjid, atau di luar rumah juga boleh, di kendaraan pun boleh. Inda tulu'iha, dibaca ketika terbitnya matahari sekitar jam 6:15 atau jam 6:30. Setelah selesai membaca bismillah, wa shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam kadzalika. Kemudian dilanjutkan dengan baca sholawat kepada baginda Nabi sama dengan bilangan 300. Sholawatnya boleh yang panjang ataupun yang pendek, seperti membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka faidahnya, razaqahullahu ta'ala min haitsu la yahtasibu, maka Allah akan berikan rizki kepada orang tadi dari tempat yang tak terduga. Wala yahulu alaihi al-haulu hatta yastagniyal al-ghinat tama, dan tidaklah lewat 1 tahun bila dia istiqomah mengamalkan faidah ini, maka dia akan diberikan kekayaan oleh Allah dengan kekayaan yang sempurna. Maka jadi di pagi hari baca Bismillahirrahmanirrahim 300, sholawat 300 sambil menghadap ke arah timur. Dibacanya ketika matahari terbit sekitar 6:30. Bacanya boleh di dalam rumah, di kamar, di musola, ataupun di toko, boleh. Kemudian untuk cara yang kedua, wa min khawasiha lil mahabbati wal mawaddati, dan dari sebagian khasiat-khasiat Bismillahirrahmanirrahim untuk menarik rasa cinta dan rasa sayang. Anna man qara'aha sab'ami'ati marratin wa sittaw wa thamanina marratan, bahwasanya siapa orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Alama'in, ditiupkan ke air. Wasaqahu liman sya'a, kemudian air tersebut diminumkan ke orang yang kita tuju. Ahabbahu hubban syadida, maka orang yang dituju tadi akan mencintai dengan cinta yang sangat kepada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Yang sebaiknya dibacanya minimal selama 7 hari sebaiknya.
Dan sangat bagus sekali sebelum mengamalkan ini, membaca bismillah ini, bacakan dulu Fatihah untuk orang yang dituju. Misal seorang istri ingin disayangi oleh suaminya, maka tinggal bacalah dulu Fatihah, khususon suamiku bernama Zaid misalnya, Al-Fatihah, bacakan Fatihah minimal 7 kali, sangat bagus kalau dibaca 49 kali. Kemudian setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786, lalu tiupkan ke air, boleh juga ke makanan, atau juga ke buah-buahan boleh tiupkan. Nanti air tersebut atau makanan tersebut diberikan kepada yang dituju, kepada suaminya misalnya. Nah, insya Allah kalau kita amalkan dengan benar, maka suami tersebut akan mencintai kepada sang istri tadi. Sebaiknya diamalkan minimal 7 kali mengamalkan. Ini boleh juga diamalkan oleh seorang menantu yang ingin disayangi oleh mertuanya misalnya, atau di dalam keluarga agar ada saling menyayangi, boleh diamalkan ini. Tapi tidak diizinkan untuk tujuan maksiat, itu tidak boleh. Kalau yang tadi yang untuk rezeki yang nomor 1 itu dilakukan istiqomah tiap pagi hari. Kalau yang ini cukup minimal 7 kali pengamalan. Kemudian kaifiah yang ketiga, insya Allah berfungsi untuk membuat orang yang asalnya bodoh agar menjadi cerdas, menjadi pintar. Ini kalau untuk anak kecil boleh diamalkan oleh ibunya atau oleh ayahnya, boleh, mangga. Diterangkan di sini, wa idza syaribal balidu, dan andaikan seseorang yang bodoh minum angzalikal ma'i, daripada air yang sudah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Dibacanya inda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit, muddata sab'ati ayyamin, selama 7 hari. Zalat baladatuhu, zalat mangka bakal hilang, naon baladatuhu, kebodohannya orang tadi. Wa hafidha kullama sami'ahu, dan dia akan bisa hafal, bisa memahami apa yang dia dengar. Jadi untuk yang ketiga, bacakan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786, tiupkan ke air, nanti minumkan ke putra-putri kita yang kurang cerdas, diminumkannya ketika matahari terbit. Lakukan selama 7 hari. Kalau baca bismillahnya boleh di malam hari, dan sangat bagus kalau sebelum baca bismillah kita baca dulu Fatihah untuk anak kita. Misal khususon putraku yang bernama Zaid, Al-Fatihah, baca Fatihah 7 kali atau 49 kali, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim 786. Kemudian kita berdoa pada Allah, ya Allah, semoga putraku yang bernama Zaid diberikan kecerdasan. Insya Allah putra yang asalnya bodoh akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga dilakukan untuk diri sendiri, mangga seperti itu caranya. Kemudian untuk yang keempat, cara yang keempat adalah untuk menarik pelanggan atau meramaikan tempat usaha, toko, warung, rumah makan dan sebagainya, agar dijaga oleh Allah dan diberkahkan, banyak pengunjungnya insya Allah. Ada keterangan di sini, wa idza kutibat fi waraqatin, andaikan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam sebuah kertas, dalam selembar kertas, khamsa wa thalathina marratan, ditulis sebanyak 35 kali, berarti 35 baris Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah ditulis, kita kasih minyak wangi sebagai penghormatan, kemudian kita lipat, lalu wa'uliqat fil baiti, kemudian si tulisan tadi disimpan di rumah. Lam yadkhulhu syaitan wala janun, maka rumah tersebut tidak akan kemasukan setan atau jin, sihir dan sebagainya, insya Allah tidak akan masuk. Kemudian watak suru fihil barokah, rumah tersebut akan diberkahkan dengan berkah yang banyak. Kemudian wa idza uliqatil kalwaraqatu fi dzukanin, andaikan tulisan bismillah tadi
diletakkan, disimpan di dukan itu toko, tempat usaha, rumah makan dan sebagainya, kathuro wazda dari buhu, maka akan ramai, akan semakin tambah keuntungannya. Wa kasrat bidu'atuhu, dan akan semakin maju perusahaan tadi. Wa a'mallahu anhu a'yunal hasidin, dan Allah akan membutakan mata orang-orang yang hasud daripada tempat usaha tersebut. Nah, untuk yang ini sangat bagus. Sebelum kita menulisnya, kita lakukan sholat sunat hajat dulu. Setelah sholat hajat, kemudian kita tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis dengan baik, dengan penuh ketakziman, sebanyak 35 baris. Setelah itu kita kasih minyak wangi. Kemudian kalau kita ada sempat, sebelum dilipat, bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Tiupkan ketulisan tadi, nanti baru kita lipat, simpan di tempat usaha. Setelah kita menyimpan barokah bismillah, kita istiqomahkan, mendawamkan yang di cara pertama. Bismillahirrahmanirrahim 300, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina 300. Amalkan di pagi hari ketika matahari terbit sambil menghadap ke arah timur. Bacanya boleh di rumah, di toko, ataupun di musalla. Boleh. Insya Allah toko kita, rumah makan kita, tempat usaha kita akan diberkahkan oleh Allah. Kemudian bagaimana kalau kita itu umpamanya dagangnya keliling? Maka cukup disimpan saja di tas tempat menyimpan uang. Kalau misalnya di pasar, di jongkok-jongkok, boleh kita simpan di laci atau simpan di dompet kita, tapi jangan sampai terduduki oleh kita. Insya Allah akan menarik keberkahan dan keuntungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat YouTube, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada berkahnya. Sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis, mohon maaf, saya akan menyampaikan dulu tentang buku Majmu'atul Fawaid. Barangkali ada sahabat yang minat untuk memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf, videonya dijeda dulu. Saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah, saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun 2 buku Majmu'atul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share, dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube, tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama, alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia. Juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fawaid pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadoroh atau membacakan tawasul. Bagi sahabat yang akan mengamalkan faidah di YouTube Majmu'atul Fawaid, sangat bagus bila mengamalkan atau hadorohnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul, juga ada di buku Majmu'atul Fawaid pertama ini ada berbagai macam salat sunat hajat. Antara lain salat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada juga salat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, dan ada salat sunat hajat kun fayakun. Insya Allah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain salat sunat hajat, di buku Majmu'atul juz pertama ini ada juga macam-macam salat sunnah. Antara lain salat sunat tahajud dan salat sunat duha. Semuanya dibimbing dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Kemudian di buku ini juga ada berbagai macam sholawat. Antara lain sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat Munjiyat, sholawat Adrikni,
surat Fatih dan yang lain-lainnya. Semuanya dibimbing dari mulai cara hadarahnya, cara membacanya juga doa penutupnya. Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara mengucapkan suratul Fatihah, cara mengucapkan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada amalan-amalan rizki yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan agar dagangan kita diberkahkan oleh Allah, laris, banyak pembeli, besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh. Barangkali ada para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, yang belum punya pendamping hidup. Di sini ada amalannya, saya ambil dari kitab. Insya Allah, biar diamalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di buku ini juga ada amalan-amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar, amalkan amalannya ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar dan sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadarahnya, bacaannya juga doa isolnya atau cara mengirimkannya. Dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insya Allah bagi sahabat yang sudah memiliki, semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua, bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman, jadi lebih tebal dari Majmu'atul Fawaid juz pertama. Di sini pun sama, memuat video-video yang sudah share di YouTube, dan ada faidah yang belum saya share, juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada Majmu'atul Fawaid juz kedua ini, di sini ada tentang amalan ayat 1000 dinar untuk menarik rizki, menarik kekayaan, kewibawaan dan sebagainya dengan ayat 1000 dinar. Kemudian juga ada Riyadhah Suratul Ikhlas, memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawassul kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadhah Suratul Waqiah. Ada juga Riyadhah sholawat nariyah, dan ada juga sholawat Fatih. Semuanya dibimbing dari mulai hadarahnya, cara membacanya juga doanya. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah Yasin yang satu kali membaca faidahnya sama dengan 41 kali yang diijarkan oleh Al-Habib Da'idrus rahimahullah. Kemudian juga ada cara membaca surat Yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini pula ada surat sunat wafa'ud duyun, artinya surat sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, ada juga hizib Imam Ja'far Shadiq, ada juga asma kurun, asma yang saya dapatkan ijazah daripada Syekhina di Pasuruan yang sudah sangat masyhur di kalangan para santri, asma kurun untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insyaallah. Bisa juga untuk menarik rizki, untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Kemudian juga di buku ini ada amalan atau wiridan untuk para pedagang pembisnis. Biar diamalkan dengan istiqomah,
insya Allah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya. Atau para pebisnis, insya Allah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sini di buku yang yang juz kedua ini ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa cahaya nur Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati. Misalnya kita suami istri, agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya, di buku ini ada insya Allah. Dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini. Insya Allah bagi sahabat yang berminat, semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat. Kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain dua buku ini juga ada pelengkap, yaitu Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan dari saya sampai ke Rasulullah SAW, yang mana Daud Badul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amal satu ridan, jelas sanadnya, jelas yang mengijazahkannya, insya Allah berkahnya akan semakin besar. Di buku kedua ini ada silsilah sholawat Syairatun Nuqud dari saya sampai ke guru-guru, dan juga ada ijazahnya insya Allah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut lengkap dengan silsilatul masyayikhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan, atau boleh klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku. Insya Allah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian, perlu diketahui bahwasanya hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini para santri pesantren digratiskan atau dibebaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa dari para sahabat, semoga perjuangan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahannya bisa menyebar ke seluruh muslimin muslimat. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين.
Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Mari kita tutup dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.